Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah, namun sebelumnya kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Segenap umat yang saat ini berada di rumah, marilah kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nama minggu hari ini adalah Katante, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Banggakanlah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita nyanyikan pujian dari awal. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita menaikkan pujian, Kau mengenal hatiku. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita lebih dalam lagi untuk memuji memuliakan Tuhan melalui pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku Tuhan Tuhan. Nyatakan dalam hidup bahwa jadikanlah doa pujian yang akan kita nyanyikan pada saat ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah
marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengan yang kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh kematian-Mu di kayu salib. Sungguh kebangkitan-Mu dari maut telah menyinari kuburan kami dan menjadikan kami manusia yang berpengharapan. Kini kami tidak takut lagi kepada ancaman maut, karena Engkau telah memimpin kami yang hidup. Engkau telah melepaskan kami dari kegelapan dan membawa kami ke dalam yang terang. Engkau telah memerdekakan kami dari tawanan dosa, agar kami menjadikan anak-anak Allah. Ya Kristus, persatukanlah kami selalu dalam kematian-Mu, kebangkitan dan kehidupan-Mu. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ia memerintah bersama dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang pertama, yang terambil dari Perjanjian Lama, Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22. Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Begini firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdiri bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali timpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita?
Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu. Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkarin mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Cinta Sejati. Saat menemukan hidup bersamamu, seringkali melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cintanya tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui tantangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui tantangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku, berkorban untuk diriku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, dan yang telah bangkit kembali dari antara orang mati. Kami percaya bahwa kebangkitan-Mu itu yang memberi jaminan bagi kami untuk bangkit kembali dan mendapatkan hidup yang kekal. Namun, dalam kehidupan nyata kami sering melupakan kuasa kebangkitan-Mu itu dengan jauh dari hadapan-Mu. Kami menganggap bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena anugerah-Mu. Ampuni dan perbaharuilah hidup kami dalam menjalani hari-hari yang kami lalui. Kasihanilah kami, orang berdosa ini ya Tuhan. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu, karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati, sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami setiap umat yang percaya kepada-Mu. Diberikan kesempatan kepada seluruh jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Kasihanilah kiranya kami, dan ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Tuhan. Amin. Mari kita menyambut dengan pujian Yang Maha Kasih. Kasih yang indah Allah, Allah bernasib pun bagiku, aku selamatkan oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membacakan firman Tuhan yang kedua, yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Begini firman Tuhan. Ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat.
Ia menyambut anak itu, menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbatahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Amin. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan, dan sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kantong persembahan diedarkan, jemaat bernyanyi, "Mitabu fefu katengoni." Mitabu fefu katengoni, Keristo Yesus Sangkuni. Sekarang saatnya mari kita mendengarkan core atau vokal group. Di sini ada yang sudah mendaftar, yaitu vokal group para pelayan. Diberi waktu.
segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia Demikian puji-pujian yang dibawakan oleh para pelayan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian, Bapa sentuh hatiku. Mari Bapak Ibu menyanyikan pujian ini untuk mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Betapa Ku mencintai
kita menenangkan hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, karena rasa sukacita kami menaikkan pujian doa, bahkan kami mengundang Roh Kudus untuk melayakkan kami pada saat ini untuk masuk hadirat Tuhan dalam mendengarkan sabda-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan, kami bisa mengerti, kami bisa pahami apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kami di setiap hari. Ini kehidupan kami. Kami memohon Roh Kudus Tuhan, bentengi dan tutup bungkus kami dengan darah-Mu Yesus, sehingga Bapa, firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita membaca firman Tuhan yang telah disusun di perikopen BNKP, dikutip dari Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Wahyu 12 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita mengikuti bersama-sama. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam yang di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu, dan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam. Shalom. Salam. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kita sampai pada saat ini. Patut kita mengatakan bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Tema pada minggu pada saat ini Bapak Ibu yaitu menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Milau zinune fangorifi soroi lowalangi. Minggu pada saat ini yaitu minggu kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, orang yang bersemangat, orang yang girang, orang yang merasakan kebahagiaan, orang yang tertawa dengan sukacita, orang yang sungguh bersorak-sorai adalah ciri-ciri orang yang sedang mengalami atau mendapatkan sesuatu yang telah dinanti-nantikan atau terwujud dalam hidupnya. Bisa kemenangan, bisa keberhasilan, bisa mendapatkan
hadiah, dan sebagainya. Otomatis orang yang mendapatkan hal ini Bapak Ibu, jiwanya bersorak-sorai, jiwanya bersukacita. Kadang orang mengatakan karena sudah terlalu bersukacita, kadang orang mengatakan begini, saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Bagaimana rasa bahagia tersebut. Tetapi tidak demikian. Ketika orang tertawa sendiri, berbicara sendiri, itu ada tanda tanyanya Bapak Ibu. Pasti tidak dengan sesuatu yang dia dapatkan. Kita perlu mempertanyakan orang tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga di nas firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini, yaitu di surat Wahyu pasal 12 ini, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Di sini Yohanes diwahyukan ketika dia masih di Pulau Patmos pada saat itu. Nah, di situ terjadi pewahyuan kepada Yohanes, di mana orang-orang Kristen pada saat itu menghadapi penganiayaan, menghadapi penderitaan, menghadapi pencobaan, di mana tentara-tentara Romawi pada saat itu mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini di firman Tuhan yang telah kita baca tadi, di subtemanya saja nyanyian kemenangan. Di ayat yang ke-10, di sini Yohanes mendengar suara yang sangat nyaring. Ia tuh berkata dari surga, menyatakan bahwa sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Mungkin kita sering menyanyikan lagu ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Kita sering menyanyikan itu Bapak Ibu. Dan ini adalah menyatakan kepada orang yang sangat bersukacita. Menyatakan bahwa keselamatan telah tiba Bapak Ibu. Disingkapkan kepada Yohanes pada saat itu kepada orang-orang yang menderita, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan di sini Yohanes memberi penghiburan lewat penglihatannya bahwa keselamatan telah tiba, memberi kemenangan Bapak Ibu. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita melihat di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-10b dan sampai di ayat yang ke-11 dia menyatakan kenapa harus keselamatan telah tiba. Karena yang pertama di sini Bapak Ibu, para pendakwa telah dilemparkan di bumi. Karena pendakwa telah dibuang. Dan yang kedua Bapak Ibu, iblis yang telah mengikat manusia selama ini untuk berbuat dosa telah dikalahkan oleh kuasa terang. Bapak Ibu yang terkasih, ini alasan kenapa keselamatan tiba. Dengan apa ini semua terjadi Bapak Ibu? Bagaimana para pendakwa dilemparkan? Bagaimana iblis dikalahkan? Yaitu kita bisa membaca di firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini. Yaitu yang pertama, dengan darah anak domba. Di sini, di ayat 12 ini, bangsa Israel diumpamakan sebagai orang yang sangat percaya dan orang yang setia. Seperti perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki. Dan laki-laki inilah yang mengalahkan nanti ular naga yang berseteru dengan dia. Dan kita membaca di ayat berikutnya, naga pemburu perempuan itu. Dan di sini naga itu dikalahkan. Nah, diumpamakan di sini Bapak Ibu, iblis yang sudah mengikat manusia, pendakwa yang sudah mendakwa orang selama ini telah dikalahkan oleh darah Yesus. Yaitu anak laki-laki yang lahir di perumpamaan itu Bapak Ibu, yaitu Yesus sendiri yang mati di kayu salib dan lewat darahnya semua dilepaskan. Bapak Ibu yang terkasih,
Darah Yesus yang mengalir di kayu salib yang telah kita kenang beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu, adalah darah yang sudah membebaskan manusia dari segala dakwaan iblis. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana ini bisa semua terjadi? Yaitu dengan kesaksian yang melihat pada saat itu. Dengan kesaksian orang yang percaya kepada Yesus. Menyatakan bahwa kepercayaannya itu bisa dilihat semua orang. Tidak hanya dia yang mendapatkan keselamatan, tetapi semua orang. Karena keselamatan adalah universal, berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, dengan pendakwa sudah dilemparkan, dengan iblis sudah dibuang, sudah dikalahkan, maka keselamatan datang. Oleh sebab itu, di ayat yang ke-12 menyatakan, karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ini berita sukacita, Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, orang yang mendapatkan kemenangan, orang yang mendapatkan keberhasilan, orang yang mendapatkan hadiah, terwujud cita-citanya, maka orang itu patut bersukacita. Oleh sebab itu, orang Kristen di sini, di firman Tuhan ini, Yohanes menyatakan bahwa wajiblah engkau bersukacita. Kenapa? Karena keselamatan telah tiba. Bapak Ibu yang terkasih, oleh sebab itu makanya minggu ini adalah minggu kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena nyanyian itu dahsyat sekali kuasanya. Karena ketika orang menyanyikan lagu rohani kepada Tuhan, nyanyian itu berisikan mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirinya sendiri, tetapi nyata bahwa memuliakan karyanya Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa, lebih banyak meminta apa yang kita butuhkan dibanding kita mengucap syukur kepada Tuhan. Paling hanya awalnya saja kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Selebihnya Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Tetapi murni kalau pujian kepada Tuhan adalah memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, oleh sebab itu di firman Tuhan pada saat ini menyatakan kepada kita, tidak ada alasan orang Kristen untuk tidak bersukacita. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus sudah mati di kayu salib, darahnya telah mengalir melalui darah Yesus, maka iblis itu sudah dikalahkan. Yang seharusnya kita ini adalah mati dihukum. Karena secara rohani kita tidak bisa berseru kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Tetapi oleh karena Yesus melepaskan benteng itu, melepaskan tembok itu, tidak ada lagi tembok pemisah antara kita dengan Allah, kita bisa berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia menyatakan, aku telah memberikan keselamatan kepadamu karena pendakwamu, karena iblis yang mengikatmu selama ini telah dimusnahkan melalui darah anak domba. Ketika orang percaya demikian, maka tidak ada alasan apapun kepada orang percaya di bumi ini untuk tidak bersukacita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam keadaan apapun kita saat ini, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, dia mau menyatakan bahwa tidak ada yang lebih besar yang kita alami di bumi ini selain dengan besarnya kuasa Tuhan dalam hidup setiap orang percaya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pertanyaan bagi kita pada saat ini. Masih adakah kita
orang percaya yang mau masih memberi hatinya, yang mau masih memberi dirinya, diikat oleh iblis. Ada banyak orang pada saat ini tergiur meninggalkan Tuhannya hanya karena kedagingan yang dilihat mata. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jawab di hati masing-masing. Iblis itu sudah dibuang di bumi, ada di laut, ada di sekeliling kita pada saat ini orang percaya. Dan ketika kita sudah mulai goyang, ketika kita mengalami penderitaan, iblis bisa masuk mengatakan, "Hei, tinggalkan Tuhanmu," seperti kepada Ayub pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan Ayub, Bapak Ibu? Dia tidak pernah meninggalkan Tuhannya, apapun yang dialami pada saat itu. Dan dia mau menyatakan pada saat ini, iblis ada di sekeliling kita. Maka iblis itu menantikan kapan waktu mencuri kita daripada Tuhan. Dan saya mau menyatakan kepada Bapak Ibu pada saat ini, jangan pernah takut. Kenapa? Karena Yesus telah mengalahkan semua kejahatan yang ada di bumi ini. Ketika kita berada dalam kuasa Tuhan, ketika kita mau dikontrol oleh Allah, ketika Allah yang mau membimbing kita, ketika Allah yang mau mengarahkan kita, maka Tuhan tidak pernah membiarkan kita, iblis dicuri daripada dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan ragu, karena darah Yesus langsung jaminan dalam hidup setiap orang percaya. Sekali lagi saya mau menyatakan Bapak Ibu, bersukacita, bersyukur, bergirang, bersenanglah, tertawalah sepuasmu. Kenapa? Karena Yesus telah mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, situasi saat ini menakutkan. Bukan hanya virus yang kita takuti, tetapi ketakutan kita membuat kita sakit walaupun kita tidak kena virus corona. Nah, bagaimana kita melawan ketakutan kita ini? Bagaimana kita mengikis ketakutan kita ini walaupun kita tidak kena virus corona? Percayalah kepada Tuhan. Apapun yang kita jalani, Tuhan sudah tahu saatnya apakah kita kena virus atau tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan ragu, Tuhan bersama Bapak Ibu di dalam kehidupan setiap hari. Firman Tuhan berkata di Wahyu, ini ayat hafalan Bapak Ibu, Wahyu pasal 12 ayat 12a mengatakan, "Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya." Sekali lagi saya membacakannya. "Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini. Oleh Tuhan karena bisa memberikan kami waktu, bisa mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, kami bisa menanamkan di dalam hati kami, bisa berakar, bertumbuh, berbuah, sehingga firman-Mu bisa menguatkan kami apapun yang terjadi dalam hidup dan dunia ini. Inilah hidup kami, berkati firman-Mu agar bisa hidup di setiap langkah-langkah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian di hati kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyang, binasa dunia, kekal
setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan di tempat jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, pada pagi hari ini menjelang siang, mari kita mengakhiri ibadah kita. Dan namun sebelumnya, mari kita menaikkan pujian, tiang awan dan tiang api. Kita perlu khawatir terhadap apapun. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang.
Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya ya Bapa, kami memanggil nama-Mu di setiap nafas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena dari awal pertengahan hingga kami akhiri ibadah ini, Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Tuhan telah menyertai kami, dan Tuhan telah menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah tidak pernah membiarkan hidup kami. Karena nyawa Tuhan sendiri menjadi jaminan bagi kami, orang yang berseru kepadamu. Tuhan Yesus berkati setiap jemaat-Mu pada saat ini. Baik jemaat pewarta maupun jemaat pos pelayanan pewarta Citra. Dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan Yesus. Tolong berkati mereka Tuhan, lindungi mereka. Anugerahkan keselamatan, anugerahkan kesehatan yang lebih baik kepada setiap jemaat-Mu pada saat ini. Dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka satu persatu Tuhan. Walaupun pada saat ini kami tidak bisa beribadah, berkumpul bersama di rumah-Mu. Tetapi kami percaya walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing pada saat ini. Kami percaya di dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan dan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu pada saat ini. Berkati setiap ibadah umat-Mu yang ada di rumah pada saat ini Tuhan. Biarlah ibadah mereka menjadi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Bapa di surga pada saat ini, setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada pada saat ini, orang yang kehilangan, orang yang tidak bersuka cita pada saat ini, orang yang lagi berduka, di dalam nama Yesus Tuhan mari beri penghiburan. Berilah jamahan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga segala penyakit mereka Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Bapa di surga pada saat ini, jemaat-Mu banyak yang berseru karena ekonomi mulai goncang dengan keadaan saat ini. Tuhan, kami berharap Bapa, Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan jemaat-Mu Tuhan.
Berikanlah kebutuhan mereka ya Bapa. Karena kami punya Allah yang kaya. Sanggup memberikan apa yang kami minta. Dan sanggup mencukupkan kebutuhan setiap jemaat-Mu. Berkati juga Tuhan para hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati setiap para hamba-Mu. Pakai para hamba-Mu. Biarlah firman yang keluar dari setiap bibir hamba-Mu Tuhan. Dimanapun mereka di seluruh dunia ini. Menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu. Dan menjadi semangat bagi mereka. Untuk melanjutkan hidup mereka ke depan ini. Tuhan, kami mau menyerahkan di dalam tangan-Mu situasi yang terjadi saat ini. Tidak henti-hentinya kami berseru kepada Tuhan. Karena tidak ada yang bisa menolong kami selain Tuhan kami sendiri. Kami tidak bisa membantu diri kami sendiri. Oleh sebab itu, kami memohon dan berharap kepada Tuhan. Situasi yang menakutkan saat ini Tuhan, semua menjadi penyakit bagi kami seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini. Virus corona yang mematikan. Virus corona yang memakan banyak jiwa Tuhan Yesus. Yang memberi kedukaan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Yang mengalami kematian. Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan semua yang terjadi ini Bapa. Mata rantai virus corona ini kami percayakan di dalam tangan Tuhan. Tuhan putuskan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan juga orang-orang yang sedang sakit pada saat ini. Berikan mereka sukacita, pemulihan daripada Tuhan. Biarlah setiap obat, usaha para medis bisa menyembuhkan penyakit yang diderita pada saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para dokter, para medis, perawat yang bekerja keras untuk menolong para umat-Mu yang sedang sakit. Tuhan, berikan mereka kesehatan yang lebih baik, kekuatan, panjang umur. Sehingga para dokter, medis, dan para perawat yang ambil bagian seluruhnya Tuhan, siapapun mereka, Tuhan berkati. Supaya apa yang mereka lakukan ini, tenaga yang mereka berikan, biarlah Tuhan berkati di dalam kehidupan dan keluarga mereka. Berkati juga Tuhan Yesus, kami yang masih belum terkontaminasi dengan virus ini. Kami percaya dalam tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan gariskan dalam hidup kami, kami tidak pernah ragu. Oleh sebab itu, sebagai manusia ciptaan-Mu, wajar kami bisa berharap kepada Tuhan. Jauhkanlah virus ini dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa dengan sukacita memuji Tuhan, melayani Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Begitu juga ya Bapa, berkati para pelayan-Mu pada hari ini yang telah ambil bagian Tuhan Yesus. Apapun petugas pada saat ini bagian mereka. Kami percaya Tuhan bahwa kasih Allah menaungi para pelayan-Mu pada saat ini. Apapun yang mereka lakukan yang telah Tuhan tugaskan. Menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Dalam keluarga, dalam masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga persembahan yang telah kami kumpulkan. Yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati ya Bapa. Biarlah persembahan kami Tuhan terima. Sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga Bapa, persembahan ini menjadi kebesaran nama Tuhan untuk ke depan ini. Berkati juga Tuhan yang telah membantu kami, baik di jemaat pewarta maupun pos pelayanan, yang selama ini menjadi donatur bagi kami Bapa, yang mengulurkan tangan yang telah membantu kami Tuhan. Berkati para donatur Tuhan, berkati juga yang telah memfasilitasi Bapa, sehingga Tuhan apa yang mereka lakukan, itu mereka buat untuk kebaikan karena mereka mengenal kasih daripada Tuhan. Lipat gandakan buat mereka Tuhan, karena mereka bisa mengerti apa yang dialami oleh sesama mereka pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami percayakan dalam tangan Tuhan. Dan apapun yang belum kami doakan di dalam nama Yesus pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan lebih tahu apa yang lebih penting dalam hidup kami. Itulah yang Tuhan berikan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Serta yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai, jadilah saksi Kristus, dan jadilah garam dan terang dimanapun saudara-saudari berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Demikian ibadah kita. Salam. Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.